Bahkan di sini dalam kitab Al-Fatawal Kubrol Fiqhiyah karya daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala rahmatal abror, punya kami tepat di juz keempat terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Silakan lihat dalam halaman 35. Wasu'ila hal yajuzu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ada berita heboh yang perlu kami bahas. Ini berasal dari Radar Jember. Monggo silakan ketik di Google, dan ini sudah tersebar. Apakah ini hoax atau fakta, Allah a'lam. Yang jelas di berita Radar Jember di sini ada penjelasan begini teman-teman. Majelis Ulama Indonesia dalam kurung MUI Jember akhirnya angkat bicara mengenai status pernikahan Fahim Mawardi dalam kurung FM dengan salah satu santrinya. Usai FM atau Fahim Mawardi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan yang menyeretnya, salah satu penasihat hukum FM sempat menyebut bahwa FM atau Fahim Mawardi melakukan pernikahan Daud atau nikah tanpa wali dan tanpa saksi dengan salah seorang korban yang sekaligus santriwatinya. Jadi berita ini memberitahu kepada kita bahwasanya Fahim Mawardi itu katanya melakukan nikah Daud, mengikuti mazhabnya Imam Daud, yaitu melakukan nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Sekarang mari kita bahas hukumnya ini teman-teman. Andaikan ini benar ya, andaikan ini benar, karena ini sudah tersebar. Monggo cek sendiri di Radar Jember. Kami akan membacakan kitab Bughiyatul Mustarsyidin. Ini karya daripada As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar Al-Masyhur Ba'alawi rahimahullahu ta'ala rahmatal abror, terbitan Nurul Huda. Silakan cek pada halaman 8. Masalah Shin. Naqala Ibnu Salah al-ijma'a ala annahu la yajuzu taqlidu ghairil a'immatil arba'ah ay hattal amal li nafsihi fadlan anil qada'i wal fatwa li adami thiqati binisbatiha li arbabiha bi asanida tamna'ul tahrifa wa tabdil. Imam Ibnu Salah beliau menukil adanya ijma', adanya kesepakatan ulama bahwa tidak boleh mengikuti atau tidak boleh bertaklid kepada selain 4 imam mazhab. Bahkan kita juga tidak boleh taklid kepada selain 4 mazhab ini untuk amal diri sendiri, gak boleh. Apalagi untuk sebuah qada dan fatwa, ini gak boleh. Sebab kenapa? Li adami thiqati binisbatiha li arbabiha bi asani datamna'ut tahrif wa tabdil. Dikarenakan fatwa yang selain dari 4 imam mazhab itu tidak dijamin kefiqahannya, bahwa itu benar-benar dari imam ini tidak dijamin teman-teman. Beda dengan 4 imam mazhab, sudah dijamin karena dari santrinya ke santrinya ke santrinya. Jadi gak boleh mengikuti selain 4 mazhab. Dan 4 mazhab itu tidak ada yang memperbolehkan, tidak ada yang mengatakan sah menikah tanpa wali plus tanpa saksi. Ini gak ada. Bahkan di sini dalam kitab Al-Fatawal Kubrol Fiqhiyah karya daripada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala rahmatal abror, punya kami tepat di juz keempat terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Silakan lihat dalam halaman 35. Wasu'ila hal yajuzu aqdun nikahi taqlidan li madhhabi Daud min ghairi waliyin wala syuhudin awla. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami pernah ditanya, apakah boleh melakukan akad nikah dengan mengikuti atau bertaklid kepada mazhabnya Imam Daud Az-Zahiri, yaitu nikah tanpa seorang wali atau tanpa saksi, atau bagaimana, atau tidak boleh? Gitu pertanyaannya. Kemudian ilangkol fa'ajaba biqaulihi, maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menjawab, la yajuzu taqlidu Daud fin nikahi bila waliyin wala syuhudin. Tidak boleh bertaklid kepada Imam Daud
di dalam persoalan nikah yang tanpa wali plus tanpa saksi. Wa man wati'a fi nikahin khalin anhuma wajaba alaihi hadduz zina 'alal manqulil mu'tamadi. Dan barang siapa yang melakukan wati atau persetubuhan dalam nikah yang tanpa wali dan plus tanpa saksi, maka ia wajib dihad. Kalau dia sudah pernah menikah maka dirajam. Kalau belum menikah berarti cuma dijilid. Alal mangkulil mu'tamadi. Ini menurut pendapat yang sudah dinukil dan mu'tamad. Intinya kita nggak boleh mengikuti Imam Daud yang mengatakan sah nikah tanpa wali dan tanpa saksi. Bahkan kata Imam Ibnu Hajar, ia itu harus dihad. Hadnya zina. Artinya kalau dia sudah punya keluarga, pernah nikah, maka dia itu dirajam. Tapi kalau belum, dia single, maka dia dijilid. Apalagi setahu kami, rasanya Fahim Mawardi itu kan mengikuti mazhab Syafi'i. Ya. Dalam mazhab Syafi'i jelas itu enggak sah. Dan memang sangat berbahaya apabila pendapat Imam Daud Az-Zahiri ini kita terapkan di masyarakat. Wow, sangat berbahaya. Coba bayangkan, nanti ada anak-anak muda yang ketika berpacaran dia nafsu, maka dia kemudian ketika ingin menyetubuhi pacarnya, dia melakukan akad dulu tanpa nikah dan tanpa saksi. Kacau Islam lek koyok ngene rek, kacau. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sama halnya dengan melegalkan perzinahan, teman-teman. Oleh sebab itu, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, jelas maka orang yang melakukan nikah tanpa wali plus tanpa saksi itu dihad, dan hadnya had zina. Beda halnya kalau ada orang nikah tanpa wali saja tapi masih ada saksi, boleh karena ngikuti pendapat Imam Abu Hanifah. Atau kita melakukan akad nikah ada walinya tetapi tidak ada saksi, maka juga boleh ngikuti pendapat Imam Malik. Itu yang boleh. Tapi kalau tidak ada wali plus tidak ada saksi, maka dihad zina. Dan apabila kita membiarkan nikah tanpa wali plus tanpa saksi, wow, rasanya akan terlalu banyak anak-anak muda yang akan mempraktikkan pendapat semacam ini. Oleh sebab itu para ulama sudah membahas ini sejak dahulu kala. Dan memang ulama menyatakan haram kita mengikuti atau bertaklid kepada selain 4 imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hambal. Enggak boleh. Bahkan Imam Ibnu Shalah sudah menyatakan ijma ulama tidak boleh keluar dari 4 mazhab, bahkan untuk amal diri sendiri enggak boleh. Semoga ini bermanfaat teman-teman untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.